dalam kami Tuhan. Untuk bungkus sahabat doa dengan kuasa darahnya yang menembus ya Bapa. Perlindungan Allah yang maha tinggi terus mengalir dalam kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, kalau kami boleh bersyukur, bersuka cita di hadapan Engkau, kiranya Roh Kudus menyertai kami Bapa. Terpujilah namamu, kami akan bersuka cita hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya siap memuji Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Berikan sorak-sorak. Berikan senyum kanan kiri saudara. Haleluya. Berikan tas. Haleluya. 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 Ada satu sobatku yang setia. Namanya siapa? Yesus. Yesus. Haleluya.
Puji Tuhan. Adakah yang mau bersaksi? Ibu Natalia mau bersaksi silakan. Oh, Saya punya kesaksian tentang kehidupan saya mengenai suami saya tuh udah sakit udah lama, udah sekitar 4 tahun. Dia sakit stroke gitu. Nah, biasalah ya kalau orang sakit stroke itu bawaannya marah-marah terus ya Kak. Sensitif gitu tante. Nah, saya kan kerja juga di kampus di Jakarta, jadi saya tuh yang ngurus sendiri gitu loh. Dari dia sakit kemarin tuh di rumah sakit Tamrin sampai dia pemulihan saya ngurusin gitu. Emang dibantu juga sama Adita saya, tapi ya kita kan udah pisah, maksudnya udah tinggal lagi satu atap gitu. Maksudnya saya ngekos, mertua saya udah tinggal di Cibubur gitu. Nah, kalau misalkan suami saya itu orangnya bawaannya emosi terus, dia suka marah-marah, jadi ya saya sih sedih juga maksudnya. Saya sih minta bantuan doanya buat suami saya supaya dia baik gitu sama saya. Dan dia marah-marah lagi sama saya. Semuanya, makasih. kiranya Tuhan menolong Ibu Natalia ya. Ada satu lagi yang mau saksi? Papahan. Udah. Sama malu. Oh, Pak Bombe sini kan ngomongnya. Ya, salam saudara. Tuhan hari ini, siang hari ini kita bisa juga kembali boleh bersekutu, boleh merasakan bagaimana itu baiknya Tuhan. Tentunya kita rasakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya.
Dialah yang telah menuntun kita. Dia yang sudah memelihara kita. Dia yang sudah memberi hidup bagi kita. Sebab itu pada siang sore hari ini kita semua percaya bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Sebab Dia sendiri yang berkata bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka di situ aku ada. Kita percaya bahwa ini perkataan Yesus dan ini benar-benar terjadi seperti ini. Sebab Dia yang mengatakannya. Sebab itu saudara, mari kita memberi hati kita untuk Dia. Kita arahkan hati kita kepada Yesus, satu pribadi yang sangat mengasihi kita. Apakah yang kita mau beri bagi Dia pada sore siang hari ini? Begitu besar kebaikan Tuhan. Lewat kesaksian-kesaksian menunjukkan bagaimana pertolongan Tuhan tetap setia bagi kita. Sebab itu pada siang sore hari ini, di waktu yang Tuhan berikan bagi kita, mari saudara kita mau berikan hati kita. Kita mau puji dan sembah Dia. Mari kita bangkitkan roh kita untuk kita mau menyembah Dia, memuliakan Dia. Sebab oleh karena kemurahannya kita ada pada siang sore hari. Bukan kuat dan gagah kita, tapi ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup. Dengan apa yang dapat engkau balas akan kasih Tuhan. Tapi biarlah pada siang sore hari kita datang untuk memuji dan memuliakan. Kita menyembah Dia. Haleluya.
juga semua itu Engkau yang mengaruniakan kami. Bukan karena kehebatan kami, tapi Tuhan, kami lakukan ini karena Tuhan yang mengasihi kami. Sebab itu Tuhan, biarlah sembah kami, pujian kami boleh menjadi satu kesukaan bagi kami. Tuhan, kami ada pada sore hari ini. Kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari Engkau terus bersama-sama dengan kami. Terus memimpin hidup kami. Membawa kami pada seluruh apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami. Pakailah mulut bibir hamba-Mu, sehingga dia akan berbicara bukan dengan kuat dan gagah, tapi semua dari Roh Dia. Terima kasih Tuhan. Pagari dinding tempat ini. Segala kuasa iblis yang mau mengganggu kami, kami perintahkan Kau dalam nama Yesus, tinggalkan tempat ini. Keluar dari tempat ini. Keluar dari setiap hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sedia untuk menerima firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan membaca Roma ayat yang pertama, pasal pertama, ayat yang ke-16 dan 17. Roma pasal yang pertama, ayat 16 dan 17. Begini dikatakan. Silakan saudara baca. 3, 2, 1. Sebab aku menjadikan kita yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kekuatan Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tuhan, saudara kesama Tuhan, firman Tuhan ini mungkin tidak asing lagi bagi kita. Firman Tuhan ini berkata bahwa Paulus berkata bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Haleluya. Injil adalah kekuatan Allah. Haleluya. Bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan satu mesin atau satu alat, tetapi Injil adalah kekuatan Allah. Saudara tahu kekuatan Allah? Dapatkah kita mengukur kekuatan Allah? Langit dan bumi ini diciptakan, dijadikan oleh Allah. Saudara dan saya ada karena dijadikan oleh Allah. Betapa dasarnya kekuatan Allah, sehingga melampaui segala akal pikiran manusia. Kita hanya terbatas. Kadang kita manusia hanya melihat kekuatan Allah menurut keterbatasan kita. Amin. Amin. Tetapi kekuatan Allah itu tidak dapat kita jangkau dengan pikiran kita. Betapa dahsyat dan luar biasanya kekuatan Allah. Nah, sebab itu saudara-saudara Tuhan, kita harus menerima kekuatan Allah itu. Kita harus menerima kuasa Allah itu, supaya di dalam diri kita akan bangkit satu kuasa, kekuatan yang maha dahsyat. Amin. Bukan saja memindahkan bumi, tetapi kita dijadikan anak-anak Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 di sana dikatakan jelas ayat 12. Ya, semua orang yang menerimanya menjadi, coba kita lihat saja ya. Yohanes pasal yang pertama 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Oh saudara, semua orang yang menerima Injil, semua orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Injil itu, amin, Amin. diberinya kuasa. Haleluya. Saudara boleh diberi kuasa untuk jadi anak presiden? Bisa? Coba-coba aja minta, Pak saya mau jadi anak bapak. Tetapi orang yang menerimanya, orang yang memiliki keyakinan di dalam Kristus Yesus, diberi kuasa untuk menjadi anak. Haleluya. Untuk menjadi anak Allah itu kadang orang cuma anggap sepele. Padahal justru kita menjadi anak Allah supaya kita boleh menjadi waris kerajaan surga. Haleluya. Saudara-saudara dalam Tuhan, sebab itu firman Tuhan ini atau Injil ini dia mempunyai satu power. Banyak orang yang tidak mengerti bahwa di dalam firman Tuhan itu ada satu power atau satu tenaga yang beberapa minggu yang lalu saya bilang kita punya generator besar, tetapi kita tidak pernah menghidupkan generator itu. Kita biarkan saja dia begitu. Aki baterainya oke, bahan bakarnya oke, powernya mungkin berapa megawatt, kita cuma perlu mungkin 1000 watt, tapi kita biarkan dia terbengkalai, kita tidak aktifkan dia. Haleluya. Tapi pada sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengaktifkan dia, supaya kata-kata dalam firman Tuhan ini bukan menjadi kata-kata yang tertulis yang mematikan, tetapi kata-kata yang akan menghidupkan kita untuk membangkitkan semangat atau Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Coba saudara lihat dulu di dalam 1 Korintus di sana dikatakan begini. 1 Korintus 2 ya. Di sana dikatakan ayat yang keempat. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Haleluya. Ayat ke-5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Haleluya. Haleluya. Ini kekuatan Allah yang akan kita terima dari dia dan engkau terima juga. Bukan kata-kata yang bagus-bagus, susunan kalimat yang hebat-hebat. Bagus sih, tetapi itu harus dibarengi dengan kekuatan Allah. Amin. Haleluya. Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang di Korintus. Pemberitaannya bukan disampaikan dengan kata-kata hikmat. Haleluya. Tetapi kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Saudara, biarpun cuma sepotong firman Tuhan, tapi karena kita menerima dengan keyakinan iman. Saudara ingat bagaimana ada seorang perwira dengan Yesus? Seorang perwira bilang begini sama Yesus, enggak usah datang ke rumah, tapi bicara saja satu patah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Ini keyakinan iman. Ini yang harus kita hidupkan dalam hati kita. Amin. Kalau saya bilang, oh iya, nanti gue datang deh. Coba misalnya kita minta tolong, Ibu Rohani, Ibu tolong dong doain gue. Ibu bilang, iya nanti gue datang.
Seolah-olah ya kalau mau datang ya oke nggak apa-apa, nggak datang juga nggak apa-apa. Kalau ada waktu aja ya. Datang sama Tuhan begitu saudara. Kalau ada waktu aja. Di mana keyakinannya? Orang yang berkeyakinan itu saudara, orang yang betul-betul bergelora seperti seorang perwira. Haleluya. Amin. Wah, kalau iman cuma nemble-nemble, ya mudah-mudahan lah Tuhan berkati. Jadi lembut imanmu lah. Iya. Haleluya. Tuhan mau kita meresponi supaya Dia hidup dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Di dalam di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 coba kita lihat di sana. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan Binasa. Tetapi bagi kita Yang yang telah diselamatkan, pemberitaan Itu itu adalah adalah kekuatan. Haleluya, kekuatan Allah. Kita perlu kekuatan Allah. Kita sedang berperang dengan berbagai macam musuh. Ada yang musuhnya ekonomi, ada yang musuhnya corona, apalagi ada yang musuhnya sakit penyakit. Toh? Ya. Banyak musuh saudara yang mengelilingi kita. Tetapi Tuhan mau engkau mampu menghadapi semua persoalan-persoalan itu. Dengan apa? Berpegang pada keyakinan akan perkataan Kristus. Amin. Injil Allah itu. Supaya kita benar-benar hidup. Bukan kata orang. Tapi kita mengalaminya dalam hidup ini. Haleluya. Mari kita lihat dulu firman Tuhan tadi pagi. Ya. Di dalam di mana ya? Di dalam 2 Tawari 15. Kita lihat saudara. Di situ diberi judul pembaharuan oleh asa. Nah saudara, saya akan bacakan buat kita. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarkanlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Coba perhatikan saudara. Pilihan juga ya. Kalau kita cari dia berkenan saudara. Tapi kalau kita tinggalin dia, ini tergantung kepada siapa saudara. Bagaimana respon kita. Amin. Nah saudara dalam Tuhan, saya mau baca terus. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, apa saudara? Kuatkanlah hatimu. Wow. Kuatkanlah hatimu dan jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Haleluya. Ini senjata peperangan. Ini kekuatan Allah. Tetapi kamu kuatkanlah. Amin. Hidupkanlah Injil itu atau firman Tuhan atau perkataan Yesus itu dalam diri kita. Haleluya.
Ini merupakan kekuatan Allah. Amin. Di mana? Yaitu kita harus datang kepada Tuhan dan menguatkan hati kita. Haleluya. Kalau cuma dengar ayat-ayat, baca-baca begitu, nggak ada respon dari jiwa kita, dalam roh kita, tetap mati. Amin. Tetapi ketika kita meresponi, menangkap setiap firman Tuhan yang disampaikan, itu menjadi hidup dalam hidup kita. Amin. Ada orang bilang bahasa keren jadi rema. Tetapi saudara, saya lebih suka kata menghidupkan. Kalau cuma jadi rema, cuma mengerti, oh ngerti ya. Tapi jarang orang mengimani perkataan Tuhan. Haleluya. Raja Asa, mereka berperang cuma melalui menguatkan hati di hadapan Tuhan. Itu senjata yang paling ampuh. Amin. Mau menghadapi kehidupan ini, tantangan ini, saudara, mau pakai apa? Selain engkau bangkitkan semangatmu. Haleluya. Gak usah kau perang membalas dengan senjata dan senjata. Tetapi senjata Tuhan sudah berikan kepadamu, yaitu kuatkanlah hatimu. Amin. Itu senjata paling kuat, karena di situ Allah mau menyatakan kekuatannya. Amin. Haleluya. Amin. Nah, sudah dalam Tuhan. Sebab itu setiap firman Tuhan kita harus tangkap, kita harus percayai, dan kita harus lakukan itu dalam hidup kita, supaya firman ini menjadi hidup, menjadi Allah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bukan sekedar menjadi pendengar yang setia. Saudara masih ingat cerita tentang seorang ibu janda? Ya, apa kata Tuhan? Coba kita buka saja Lukas 18. Dikatakan begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak. Ini kekuatan Allah ada di situ. Mau menghadapi kejemuan itu harus perlu spirit yang kuat. Amin. Amin. Roh kita yang kuat, roh kita yang menyala-nyala, supaya kuasa Allah itu juga hidup dalam hidup kita. Amin. Ini Yesus kata. Kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu. Karena menjemukan dari berdoa. Coba kalau saudara sudah jemu, kemudian saudara ikutin titik-titik itu. Orang nggak? Lagi doa haleluya. Kelemahan datang loh. Lupa. Tapi kalau kita bangkitkan spirit roh kita lawan firman itu, akhirnya jadi power, jadi satu kekuatan. Haleluya. Apalagi mau doa semalam, oh spiritnya, ayo kita doa semalam, ayo. Setelah pelaksanaannya, ya kadang lagu udah nggak tahu kemana, musiknya kemana, udah pada ngantuk. Jadi 5 anak darah yang bijaksana lama nggak datang buat ini, maka tertidur lah mereka. Haleluya. Nah, saudara Tuhan mau memberikan kekuatannya dalam hidup kita. Amin. Mau nggak saudara? Amin. Haleluya. Amin. Pertama harus menguatkan hati kita. Sebab tantangan banyak. Kenapa disuruh kuat? Karena tantangan banyak. Haleluya. Lihat saudara. Kita teruskan dalam Lukas 18. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak,
Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Apa maksudnya Tuhan kasih permohonan? Kalau kita terus bangkit spirit kita, Tuhan bilang, nah sudahlah, terima Roh Kudus dengan penuh. Amin. Amin. Terima kuasa dengan penuh. Daripada lu gangguin gua lagi. Haleluya. Amin. Wow. Jadi letaknya di mana kekuatan itu? Di iman kita kan? Di kita menguatkan hati kita. Di mana kita membangkitkan terus diri kita untuk datang kepada Tuhan. Datang terus. Haleluya. Sehingga meluluhlantakkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan itu punya hati sama dengan kita. Kita aja yang jahat tahu memberi yang baik. Apalagi Bapa kita di surga. Nah saudara, maksud saya, mari kita bangkitkan kekuatan Allah itu dalam hidup kita. Supaya jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kebenciankah? Kemarahankah? Kelaparankah? Tidak ada lawan. Allah, jika dia berpihak kepada kita, saudara, apalagi kita sudah berada dalam dia dan dia berada dalam kita, wow, nggak ada yang sukar, saudara. Dia akan bersama-sama dengan kita. Dikatakan dalam Roma 8:8, Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Di mana ada orang yang membangkitkan firman Tuhan dalam hatinya, orang yang betul-betul percaya pada firman Tuhan dan melakukannya, di situ Tuhan akan bekerja. Amin. Haleluya. Kalau kita cuma pandang-pandang sepele aja ya, bagaimana ini tisu mau menyala? Kita lihat-lihat aja begini. Kita harus ambil api dan bakar supaya dia menyala. Amin. Artinya ada tindakan iman dari kita. Haleluya. Nah saudara-saudara Tuhan, ayat 8, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Jadi kekuatan Allah itu adalah iman, dan iman itu seperti perempuan janda ini. Amin. Amin. Yang terus menerus berdoa, yang terus menerus datang kepada Tuhan, terus menerus klaim janji Tuhan. Tapi klaim kita harus melakukan, saudara. Jangan cuma klaim-klaim nggak dibikin dengan Tuhan. Amin. Jadi Tuhan bilang apa? Ujilah akan aku, kalau aku tidak akan membuka. Wow, kita klaim-klaim kita nggak bikin. Gimana itu? Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini harus menghidupkan kita, bukan menjadi bahan perdebatan. Amin. Kalau berdebat ya habis habis, saudara. Tapi firman harus menghidupkan kita. Haleluya. Kita lihat saudara bagian yang lain. Dalam Matius pasal yang ke-9. Ayat yang ke-18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan
untuk hidup. Haleluya. Apa yang dilakukan oleh kepala gembala? Dia datang menyembah Tuhan. Haleluya. Datang menyembah Tuhan. Saudara, kalau saudara datang, ada perlunya gimana? Ada satu pendeta di Manado. Waktu itu Pak Simon itu masih tukang jahit, tapi sudah melayani. Dan ada satu pendeta, anaknya itu step, orang Manado bilang mata tinggi. Panik lah dia pendeta ini. Pak Simon lagi jahit begini, di mesin jahit, langsung ditangkap tangannya. Ayo Pak Simon, ayo tolong. Letakkan tanganmu di atas tangan. Itu karena sudah panik. Tapi itu contoh yang baik, saudara. Demikian orang kalau minta tolong, panik. Tuhan suka yang demikian, saudara. Amin. Amin. Orang buta yang namanya Bartimeus, waktu mendengar berita tentang Yesus, dia mulai apa, saudara? Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Murid bilang begini, dia berisik, terus stop aja dia. Ya kan? Tapi Yesus, dia berhenti. Dia berhentikan langkahnya dan dia mendapatkan Bartimeus. Amin. Amin. Kita kalau datang sama Tuhan, datang sungguh-sungguh. Yesus itu masih sama, belum berubah. Amin. Dulu, sekarang dan akan datang masih sama. Kalau kita datang ke Tuhan dengan iman, Tuhan tolong aku, Tuhan, suamiku lagi digigit ular. Ya, ular tahu sendiri kan. Apa itu ular? Ada power, ada kuasa orang yang percaya yang sungguh. Amin. Tak akan dibiarkan, saudara. Orang yang percaya di dalam Roma 10, coba kita lihat Roma 10. Roma 10. Ayat yang ke-11. Tolong bacain. Demikian firman Tuhan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Enggak malu, saudara. Tapi kita yang percaya bukan sekedar percaya. Amin. Tapi ada satu kerinduan yang besar. Ada satu spirit yang sungguh-sungguh percaya. Lu waktu masih puasa-puasa, sekarang saya sudah jarang puasa, sudah makin tua. Ya, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya mau mengasihi Engkau dalam bentuk puasa. Spiritnya masih tenaganya ya. Dan oke, 1 hari, 2 hari, 3 hari, kuat. Tidak bukan minum makan betul, bukan total. Ibu Els, lihat mata saya sudah masuk ke dalam ini. Berhenti Jo. Sudah nggak kencing. Padahal saya masih kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Tapi waktu dia bujuk-bujuk saya, sudah 3 hari ya, oke. Bikin bubur Jo. Waktu saya ngomong begitu, hilang kekuatan. Langsung lemas. Seperti ada yang keluar gitu loh. Ini kekuatan Allah. Spirit yang masih hebat itu kita wujud nyatakan dalam tindakan. Tuhan memberi kekuatan. Dan Tuhan mau kita juga demikian. Jangan kendor. Amin. Tetap semangat. Tetap terus berharap, percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak akan permalukan kita.
Haleluya. Orang malu kan macam-macam modelnya kan. Tapi Tuhan tidak akan termalukan. Amin. Roh Kudus itu dia tahu persis kebutuhan. Haleluya. Dia tidak akan biarkan engkau berkekurangan. Orang-orangnya kan malu nih, nggak ada duit, nggak ada duit. Tapi Tuhan izinkan nggak ada duit. Tapi dia terus berdoa terus kok. Percaya terus, dia diberkati. Maka dia mendapatkan kepercayaan lagi. Amin. Haleluya. Tidak selamanya kita menderita, saudara. Menderita itu hanya diizinkan untuk melatih hidup kita. Bahwa di dalam penderitaan itu ada kekayaan Allah yang maha besar. Amin. Asalkan kita mau sungguh menjadikan firman Tuhan itu kekuatan. Haleluya. Amin. Kekuatan Allah itu, dia hanya berdiri di muka pintu kubur. Lazarus, go ahead. Keluarlah orang yang sudah mati. Amin. Amin. Kalau orang nggak ada spirit, dia bilang, ya itu kan Yesus. Sekarang ya nggak mungkin lagi. Yesus bilang, jika kau punya iman sebesar ini sesawi, kau akan membedakan gunung. Tapi sekarang terbalik, gua yang pindah bukan gunung yang pindah. Haleluya. Nah saudara, sebab itu setiap firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Yakinkanlah sungguh-sungguh dan lakukan itu dalam hidup kita. Maka dia menjadi satu kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Saudara dalam Tuhan, di dalam Lukas, ya, Lukas tadi kita melihat tentang orang kusta. Lukas 17. Lukas 17. Ayat 11 mulai dikatakan begini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ia memasuki suatu desa. Datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. Berteriak nggak? Berteriak ya? Ya. Tuhan suka berteriak, kan? Betul nggak? Tuhan suka melihat orang yang berseru kepada Dia. Amin. Kemudian dia katakan apa? Yesus Guru, kasihanilah kami. Haleluya. Yesus Guru, kasihanilah kami. Kata kasihanilah ini, saudara, ini yang gak tahan bagi Tuhan. Amin. Tuhan gak tahan dengar kasihanilah aku. Tuhan gak tahan ya. Kalau saudara percaya itu, amin. Kalau saudara kata, Yesus kasihanilah aku Tuhan. Satu kali belum, terus berdoa seperti seorang janda ini. Terus. Masa dia gak mau tolong? Amin. Amin. Haleluya. Gak ada yang gak mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Injil mempunyai kekuatan Allah. Ketika mereka pergi melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, maka kekuatan Allah itu mulai terjadi dalam hidup mereka. Haleluya. Kalau kita cuma mendengar, nggak ada kekuatan di situ. Tapi harus dibarengi dengan tindakan iman. Disitulah kekuatan itu.
mengalahkan musuh penyakit kusta. Haleluya. Haleluya. Matius 15 ayat yang terakhir. Matius 15. Perempuan Kanaan. Boleh bacain? Dua satu sampai selesai. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dan umat Israel, dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dari perkataan kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kekuatan Allah akan terbit atas kehidupan kita. Akan melepaskan perempuan yang sedang kerasukan setan. Tetapi memerlukan perjuangan. Amin. Seperti yang itu datang terus kan. Tapi ini biar murid-murid bilang, berisik, usir. Biarpun Yesus bilang, "Aku ini hanya diutus kepada domba-domba umat Israel." Tapi perempuan ini tetap percaya bahwa itu Yesus. Biar dia ngomong apa, itu benar. Amin. Amin. Apa yang diomongin oleh Yesus itu benar. Aku terus datang terus datang terus sampai dibilang anjing. Perempuan nyaut apa? Benar. Amin. Nggak tersinggung. Tapi akhirnya tindakan perempuan ini dikatakan oleh Yesus, "Hai ibu, besar iman." Sebab itu saudara yang selamat Tuhan, di dalam ayat penutup kita tadi dalam Roma tadi dikatakan bahwa sebab itu aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Karena seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup dengan mereka yang telah berjuang seperti orang kusta, seperti kepala rumah ibadah, seperti apalagi perempuan Kanaan. Kita itu akan hidup kalau kita melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Amin. Ini adalah contoh bagi kita supaya firman itu menjadi hidup. Kalau kita diamin, jadi api Torah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam perjamuan yang kudus. Haleluya. Kudus Tuhan.
dan respon kita lah yang akan menentukan. Dan Tuhan mau supaya kita memiliki satu sikap seperti yang sudah kita dengarkan firman Tuhan pada sore hari. Dia mau memindahkan kekuatannya dalam kehidupan kita, supaya engkau tetap menang dan terus menang sampai Tuhan Yesus datang. Dia tidak mengalamatkan kita pada satu kematian. Dia tidak merancangkan kita rancangan kecelakaan, tapi dia merancangkan dan rancangannya itu kehidupan yang kekal bersama-sama. Mari kita meresponi setiap yang amat terlebih kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Untuk itu saudara, saya akan mengundang Pak Jeneman dan Lintang untuk boleh maju ke depan. Kudus Tuhan. Simfoni indah
akan darah-Mu yang kudus. Sebab Engkau telah berfirman bahwa roti dan anggur ini bukan roti lagi dan anggur, tetapi ini telah menjadi tubuh dan darah-Mu yang kudus. Sebab Tuhan, pada sore hari ini kami mau terima tubuh dan darah-Mu Tuhan yang kudus di dalam tubuh kami, sebagaimana firman-Mu yang telah Engkau perkatakan. Kata Yesus, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Amin. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Amin. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Amin. Sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita minum darah Yesus. Kasih Allahku sungguh Tuhan, biar kekuatan Allah selalu ada pada kami, dan iman kami semakin dalam kuat Tuhan kepadamu, mempercayai Yesus sebagai juru selamat.
Sehingga Tuhan pribadi Yesus terpancar di kehidupan kami. Tuhan, biarlah iman kami kepadamu semakin dalam dan kuat, sehingga ada goncangan apapun kami tetap teguh Tuhan bersama-Mu ya Bapa. Biar firman kami terima pada siang ini masuk dalam hati kami, dan benih firman itu tumbuh berbuah, sehingga buah firman dapat dinikmati oleh semua orang Tuhan. Jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Pak Musa yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, dengan berkat Tuhan kesehatan yang luar biasa, berkat jasmani dan berkat rohani melimpah, pewahyuan yang baru setiap hari Tuhan. Dan Tuhan berikan hikmat yang dari Tuhan. Berkati Tuhan Om Esa dan semua Tuhan GKPR, jemaat GKPR yang ada Tuhan. Engkau percayakan waktu sebagai gembalanya Tuhan. Berkat Allah yang melimpah buat jemaat GKPR. Dari kesehatan yang luar biasa Tuhan tercurah atas jemaat ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, dan kami sudah melakukan perjamuan kudus yang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, roti adalah tubuh daripada Kristus sendiri. Kami tubuh kemenangan, tubuh kebangkitan ada pada kami. Amin. Adalah darah Yesus, darah penyelamatan, darah penyembuhan, darah yang bisa menghapus segala dosa kami. Sehingga kami ditahirkan oleh darah Yesus, kami dibenarkan oleh darah Yesus. Sehingga DNA kami, bukan DNA kami lagi, tapi DNA Kristus yang ada dalam tubuh ini Tuhan. Sehingga terpancar ke depan kami, yaitu Kristus yang bersinar di depan kami. Nama Yesus ditinggikan. Kami percaya Tuhan, kami percayai bahwa itu darah dan tubuh Kristus yang sakit disembuhkan, yang kekurangan berkelimpahan, yang susah dihiburkan, yang ada masalah Tuhan jawab masalah kami. Kami percaya Tuhan ada kuasa dan dasar dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan ada kuasa begitu dahsyat di dalam Engkau Bapa. Kami melangkah bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa kami siang ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak. Kita akan memberikan kesempatan. Dan kita saudari Rosa untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami mengucap syukur dan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman yang hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Memusta Tuhan kiranya Engkau berikan karunia yang baru Tuhan. Engkau berikan pengetahuan baru tentang firman-Nya untuk memberikan pengetahuan bagi kami dan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih
kita berdoa menaikkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang sungguh merubah cara berpikir kami, sikap hati kami, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Terima kasih buat kekuatan tubuh darah Yesus yang selalu memberikan kami kekuatan yang baru, kehidupan yang kekal menjadi jaminan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau sampai hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini, semua karena kemurahan kasih Tuhan. Sukacita yang luar biasa yang tidak kami bisa dapatkan di mana-mana, kami temukan di sini ya Tuhan Yesus. Kami saling menguatkan, mendukung satu sama lain, dan kebenaran firman-Mu sungguh mengerjakan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saat ini negara kami ya Tuhan, dan berdoa bangsa dan negara kami bersatu hati Tuhan yang memulihkan ya Tuhan keadaan negara kami. Tuhan pulihkan dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Beri kami waktu dan kesempatan lagi ya Tuhan untuk kami lebih lagi sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mengenal dan berseru kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyembuhan-penyembuhan yang Tuhan lakukan di berbagai tempat akibat virus corona ya Tuhan. Kami percaya kuasa doa orang-orang percaya sangat menggugah hati Tuhan. Sehingga kuasa-Mu itu nyata bagi setiap orang-orang percaya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Bapak Presiden kami. Tuhan, otoritas surga ada selalu dalam mulutnya. Hatinya dikuasai oleh pimpinan Tuhan. Sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia harus kerjakan berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan yang memimpin tubuh, jiwa, dan rohnya. Memberikan dia kekuatan tubuh, jiwa, dan roh ya Tuhan. Sehingga dia berjalan seturut dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, tidak secara kebetulan Dr. Terawan ya Tuhan terpilih menjadi Menteri Kesehatan ya Tuhan. Kami sepakat ya Tuhan, ketika anak Tuhan dipilih ada sesuatu rencana Tuhan yang kuasa-Mu bekerja bagi Dr. Terawan ya Tuhan. Kami banyak berdoa bagi dia, anak-anak-Mu, orang-orang yang berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan yang mengurapinya ya Tuhan, dan berjalan seturut dengan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi setiap perkataannya, urapi setiap pemikirannya ya Tuhan, sehingga mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami pegang setiap janji-janji firman-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami semangat yang baru ya Tuhan, menyadarkan kami akan banyak hal untuk kami lebih giat berjuang lagi ya Tuhan Yesus, untuk semangat lagi selalu berseru kepada Tuhan, bahwa di dalam seruan kami hati Tuhan tergugah untuk menjawab setiap doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang mengurapi Bapak Musa yang selalu setia untuk melayani kami ya Tuhan. Semakin Engkau pakai, semakin luar biasa ya Tuhan Yesus. Sehingga ya Tuhan, kemuliaan-Mu terpancar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan ini. Biarlah semuanya ini yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan bertuhan kita Yesus Kristus, penghantaran persekutuan, penghiburan serta kekuatan dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukurkan ibadah kami dan kami sambut terima berkat itu. Haleluya. Maka jiwa memuji-Mu.